Selamat sore, kembali lagi di perkuliahan kita pemindahan tanah mekanis. Terkait perkuliahan kita yang sudah beberapa minggu ini tidak dapat diadakan karena terkendala ada sedikit masalah, jadi saya masih ada di luar kota, jadi belum bisa memberikan perkuliahan secara offline. Saya memberikan perkuliahan secara online untuk sementara. Terkait dengan UTS yang telah kita laksanakan tentang produksi alat, nanti setelah pertemuan ini mungkin ada pertemuan offline, saya akan membagikan kembali dan mungkin nilai-nilainya akan di-share ke grup WA yang sudah ada. Untuk perkuliahan hari ini kita melanjutkan ke biaya alat. Dari perkuliahan sebelumnya sudah ada tentang produksi, kita masuk ke dalam biaya alat. Untuk perkuliahan ini sendiri saya harapkan sudah diinfokan oleh ketua kelas kepada masing-masing mahasiswa lewat grup WA yang sudah ada. Oke. Untuk mata kuliah ini sendiri kita mulai pada pembiayaan alat, di mana alat jadi titik berat dalam perkuliahan kita. Ketika kita bekerja dalam suatu proyek, alat berat menjadi suatu patokan pekerjaan kita, di mana biaya alat menjadi salah satu hal terpenting dari suatu pekerjaan. Antara lain, ketika kita mengerjakan suatu proyek, ada yang namanya produksi, ada yang namanya biaya yang harus dikeluarkan oleh alat tersebut. Nah, biaya alat di sini adalah segala macam biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat dan biaya lain-lain yang dapat diperhitungkan sehingga hasilnya atau manfaatnya dapat mengembalikan seluruh pengeluaran baik di masa sekarang ataupun masa datang. Nah, jadi bagaimana kita kerja dengan menggunakan alat, bagaimana keuntungan atau laba yang kita peroleh mencukupi hasil pengeluaran yang kita keluarkan untuk produksi alat tersebut. Jadi dalam PTM bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan alat berat sehingga mendatangkan hasil yang juga sesuai dengan pengeluaran kita atau mendatangkan laba yang lebih atau keuntungan yang lebih dari pengeluaran yang kita keluarkan. Supaya target kita adalah mencapai hal yang ekonomis dan keuntungan sebesar mungkin dari pekerjaan yang kita kerjakan tanpa mengurangi mutu dan waktu pekerjaan. Oke. Jadi biaya alat juga dikelompokkan menjadi biaya operasi dan biaya pasti. Jadi biaya operasi terjadi di saat alat tersebut melakukan pekerjaan, sedangkan biaya pasti terjadi sebelum alat beroperasi, yaitu biaya yang terjadi untuk mengadakan alat tersebut. Jadi biaya operasi ketika alat sudah ada di lapangan melakukan pekerjaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan di lapangan itu yang disebut dengan biaya operasi. Sedangkan untuk biaya mengadakan alat, mulai dari proses pembelian sampai dengan proses dibawa ke angkut ke lokasi, itu yang disebut dengan biaya tetap atau biaya pasti. Jadi biaya alat adalah penjumlahan antara biaya operasi ditambah dengan biaya pasti, dengan tulisan ada rumusnya seperti ini, di mana TC atau biaya alat total sama dengan E tambah dengan T, di mana E biaya pasti atau biaya tetap, T sama dengan biaya operasi. Jadi tambahan dari biaya pasti atau biaya tetap dengan biaya operasi menjadi biaya alat total ketika dia bekerja. Jadi perhitungan kita di lapangan itu suatu alat bekerja ketika dia mulai melakukan pekerjaan di lapangan, penjumlahan kita atau perhitungan kita, perhitungan RAB kita sudah dimulai sebelum itu. Jadi biaya yang pasti dikeluarkan sebelum itu dari biaya pembayaran, biaya sewa atau biaya lain-lain sudah diperhatikan sebelumnya. Jadi setelah operasi juga ada, setelah dia beroperasi di lapangan juga ada biaya yang kita keluarkan disebut dengan biaya operasi tersebut tadi. Ini mungkin formulanya dapat teman-teman lihat atau dicatat untuk perkuliahan berikutnya. Mungkin akan ada contoh soal yang saya berikan. Selanjutnya ada penjabaran dari biaya pasti atau biaya tetap. Jadi biaya tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan status kepemilikan alat. Biaya ini tetap ada walaupun alat tidak beroperasi. Jadi maksudnya biaya alat tetap ada itu harga beli, harga jual atau nilai sisa yang dia punya itu yang dikembalikan, atau harga yang diperkirakan sedemikian rupa sehingga alat itu walaupun dia tidak beroperasi tetap mempunyai nilai jual atau nilai kembali.
Biaya yang tetap diperoleh dengan menjumlah nilai pengembalian modal dan ongkos nilai sisa dalam 1 tahun yang terjadi selama umur ekonomis alat. Nah, ini ada formulanya. Ada E atau biaya pasti tadi sama dengan ini B kurang C kali dengan D ditambah IC dibagi dengan W. Nah, harga alat setempat untuk B, harga alat setempat yang dimaksud adalah harga beli. Harga beli ketika alat itu didatangkan sampai ke garasi atau sampai ke tempat kepemilikan kita, alat itu datang sampai ke tempat yang kita sediakan, itu disebut dengan harga setempat, harga beli dari alat tersebut. Nilai sisa alat. Nilai sisa alat itu harga jual kembali. Harga jual kembali dari alat tersebut ketika dia melakukan pekerjaan, dia sudah umur berapa tahun, nilai sisanya seperti apa, harga yang diperkirakan, misalnya dikerja alat itu diberi dengan 100 juta di tahun ini. Tahun depan nilai sisa alatnya sisa berapa itu diestimasikan, biasanya dapat dari estimasi faktor penyusutan dari nilai alat tersebut. Yang ke D adalah faktor angsuran modal per tahun. Jadi pemasukan per tahun dari alat tersebut atau faktor angsuran yang didapat dari alat per tahun itu diperkirakan juga. Ada nanti rumusnya untuk perhitungan itu. Yang selanjutnya ada lagi yang namanya tingkat suku bunga per tahun. Itu ada penjelasannya, saya jelaskan lagi. Dan W, jumlah jam kerja alat per tahun. Jumlah jam kerja alat per tahun itu yang dimaksud adalah berapa lama alat bekerja dalam 1 tahun. Biasanya dihitungannya dalam jam. Oke, ini penjelasannya. Jadi harga setempat adalah harga beli alat ditambah dengan segala biaya lain yang diperlukan sampai ke tangan pembeli. Jadi biaya alat itu bukan hanya belinya contoh 100.000 saja, tidak, sampai ke pengurusan kepemilikan surat-surat. Itu yang disebut dengan harga setempat. Nilai sisa adalah harga alat setelah berakhirnya umur ekonomis alat. Jadi tidak ada pedoman tertentu menentukan. Biasanya diestimasi. Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga yang berlaku pada saat pengadaan alat dan ditambah sejumlah persentase tertentu sebagai umur risiko, misalnya asuransi. Jam operasi. Jam operasi biasanya diestimasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dia memiliki misalnya 365 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Misalnya jam operasi alat dikategorikan lama dalam bekerja, berarti alat bertugas itu 1 hari 8 jam. Itu dalam satuan hari biasanya 200 hari, jadi diperkirakan operasinya dalam bertugas berat itu 1600 jam. Namun kalau alat dalam bertugas ringan, dia bekerja 150 hari dalam 1 tahun, diestimasikan dalam 1200 jam dalam setahun. Biasanya dalam perhitungan-perhitungan estimasi digunakan alat dalam bekerja ringan dan berat. Jika diestimasi dalam bekerja ringan, kita menggunakan 1600 hari. Tapi kalau alat bekerja ringan, kita menggunakan perhitungan 1200 hari. Yang selanjutnya ada D atau faktor angsuran modal. Itu faktor angsuran modal, faktor yang harus dikalikan dengan jumlah modal yang dikembalikan selama umur ekonomis alat. Nah, ini ada rumusnya, nanti penjabarannya ada. Umur ekonomis alat atau A ini, yang ada dalam rumus faktor angsuran modal ini, itu adalah umur ekonomis alat saat bekerja atau bekerja secara ekonomis. Dalam alat masih dapat beroperasi secara baik, itu yang diperkirakan A ini, dalam rumus ini. Selanjutnya ada yang namanya biaya operasi. Nah, biaya operasi ini adalah biaya yang berhubungan dengan alat saat berada di lokasi pekerjaan ketika dia beroperasi. Kalau misalnya alat beda dengan biaya tetap tadi walaupun alat tidak bekerja, tetap biaya itu ada. Namun biaya operasi itu hanya terjadi ketika alat beroperasi atau alat bekerja pada suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan konstruksi. Nah, yang pertama ada spare part dan bahan, atau dalam di sini simbolkan dengan F. Jadi biaya ini digunakan untuk mengganti suku cadang dan bahan yang rusak atau aus, harus diganti secara berkala. Besarnya itu F, 12,5 sampai dengan 17,5 kali dengan B,
bagi dengan W, itu ada yang tadi sebelumnya, BW itu apa sudah diketahui sebelumnya. Nah, 12,5 ini, 12,5% ini ketika alat bekerja secara ringan atau waktu pekerjaannya secara ringan. Tapi ketika dia bekerja secara berat, digunakan 17,5 ini. Jadi antara 12,5 kita tergantung dengan alat itu bekerja berat atau bekerja ringan dalam 1 tahun. Oke, lanjut di yang kedua ada workshop, biaya yang digunakan untuk membiayai jasa pemeliharaan. Di sini juga sama, nilainya disimbolkan dengan G, jadi itu 6,25% sampai dengan 8,75%. Ketika alat bekerja secara ringan dia memakai 6,25, ketika dia bekerja berat memakai 8,75. Selanjutnya bahan bakar. Bahan bakar juga menjadi suatu estimasi yang perlu kita kerjakan atau perlu kita perkirakan dalam pekerjaan. Nah, biaya yang diestimasi ini 12,5% sampai dengan 15% dikalikan dengan tenaga alat dan dikalikan dengan harga bahan bakar. Nah, harga bahan bakar yang kita gunakan di lokasi proyek itu adalah harga bahan bakar industri ya, bukan harga bahan bakar yang kita beli sesuai dengan harga lapangan yang di Pertamina, tapi harga distribusi yang kita ambil atau harga industri yang diperkirakan ya, atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tenaga dari mesin itu menggunakan horsepower. Jadi itu biasanya berapa HP tenaga itu tersebut. Nah, untuk biaya yang diestimasikan ini, jika dia bekerja ringan dikalikan dengan 12,5, jika dia bekerja berat dikalikan dengan 15%. Selanjutnya biaya oli dan pelumas juga sama, 0,25 sampai 0,5 dikalikan dengan tenaga dan harga dari pelumas. Selanjutnya yang perlu diperhatikan ada lagi upah operator dihitung berdasarkan harga satuan kerja dan upah pembantu operator. Nah, hal-hal ini untuk upah itu biasanya berdasarkan dengan harga satuan setempat. Biasanya upah dari operator itu berdasarkan dengan harga satuan setempat atau harga yang dikeluarkan dari dinas-dinas terkait. Tergantung dengan harga upah. Jadi biasanya itu harganya sesuaikan dengan tempat atau domisili kita bekerja. Jadi misalnya kalau kita kerja di Kota Kupang, mungkin berbeda ketika kita kerja di Kabupaten Kupang karena harga diatur oleh pemerintah masing-masing atau pemerintah setempat. Nah, dengan demikian ini untuk biaya operasi itu atau T itu ditambahan dari nilai yang awal atau nilai F, G, H, dan I serta J, K. Itu ditambahkan sehingga mendapatkan hasil nilai operasi. Untuk contoh soal nanti mungkin saya berikan. Penjelasan kuliah ini saya harap dapat dimengerti dan dapat dipahami. Untuk perkuliahan selanjutnya saya harapkan dapat dilakukan secara offline dan mata kuliah ini atau biaya produksi ini atau biaya operasi ini diharapkan dapat dikerjakan atau dapat kita laksanakan pada perkuliahan offline sehingga penjelasannya dapat lebih jelas. Untuk perkuliahan hari ini saya harap jika ada pertanyaan dapat disampaikan lewat grup WA yang nanti ada. Jadi bisa ada yang bertanya atau ada yang kurang paham, silahkan bertanya lewat grup yang WA yang sudah tersedia. Untuk contoh soal nanti saya berikan secara offline langsung saat pertemuan kuliah. Absen dapat langsung di dalam kolom komentar yang ada dengan formatnya itu nama, NIM, dan kelas. Nanti saya berikan formatnya melalui grup WA. Oke, untuk perkuliahan hari ini mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat grup WA. Selamat sore.